Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam ayat 4 menjelaskan tentang budi pekerti Rasulullah yang luhur, berakhlakul karimah, yang hal ini dikuatkan oleh istri beliau Aisyah bahwa karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu apa yang ada di dalam Al-Quran itu sudah menjadi gaya hidup perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul, kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai saudagar yang jujur. Kalau kita memperhatikan bahwa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak dihabiskan untuk berdagang dibanding dengan menjadi nabi dan rasul. Rasulullah mulai berdagang ke Syam yang dibimbing oleh pamannya Abu Talib sejak usia 12 tahun sampai usia 40 tahun. Beliau menjadi Rasul dari usia 40 tahun sampai usia 63 tahun. Artinya Rasulullah itu berdagang selama 28 tahun, menjadi Rasul selama 23 tahun. Karir berdagangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akhirnya dipercaya oleh saudagar perempuan Khadijah untuk berjualan barang dagangannya. Nah, untuk itulah maka karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jujur ini membuatnya sukses dalam berdagang dan membuat Khadijah jatuh hati, sehingga pada usia 25 tahun mereka berdua, Rasulullah dan Khadijah, menikah dan membangun rumah tangga. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memperhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Mu'ad bin Abdillah, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan na'imi. Tidak mengapa kekayaan bagi orang yang bertakwa dan kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan dan jiwa, dan itu termasuk nikmat. Kejujuran ini merupakan ajaran Islam yang sangat mulia. Hal ini berlaku dalam segala bentuk muamalah, lebih-lebih di dalam persoalan jual beli yang ayatnya paling panjang dalam Al-Quran, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282,
betapa rincinya di dalam persoalan jual beli, apalagi yang tidak kontan alias hutang piutang, maka di sini perlunya adanya saksi dan perlu dicatat. Nah, inilah yang perlu kita teladani. Nah, untuk itulah maka kejujuran dalam berdagang pada firman Allah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai ayat 183, Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la taqsaw fil ardi mufsidin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kejujuran, kaitannya dengan kejujuran pedagang, inna tujjarah yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqah. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang yang fajir atau jahat, kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Bagi pedagang yang jujur dan amanah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur, dan orang-orang yang mati syahid. Karena berdagang adalah mencari keuntungan dari komoditas yang dijual secara suka sama suka. Sejarah mencatat bahwa para nabi, para sahabat, para ulama itu menafkahi diri dan anak istri mereka dengan berdagang, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi mengajarkan, dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, istrinya, anaknya, dan pembantunya melainkan itu dihitung sebagai sedekah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin yang terpercaya dari orang-orang kafir Quraisy sejak masa remaja, karena terkait dengan kejujuran beliau dalam berdagang dan menjaga titipan. Namun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dan memiliki pengikut, barulah orang-orang kafir memusuhi beliau karena merasa tersaingi secara teologis, ekonomis, dan politis. Maka di waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, itu dalam keadaan tidak memiliki harta, disambut oleh orang-orang Yahudi dengan embargo ekonomi. Orang-orang Islam dihalangi untuk berdagang. Tujuannya adalah agar orang-orang Islam semakin lemah, semakin miskin, dan mereka bisa keluar dari agama Islam. Hanya pertolongan Allah yang selalu datang
akhirnya kaum Ansor yang menjadi penolong pada kaum Muhajirin yang ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan mendapatkan rizki terbaik ini seperti yang diceritakan oleh sahabat Rafi bin Khadij, bahwa ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, penghasilan apakah yang paling baik ya Rasulullah? Beliau menjawab, penghasilan seseorang dari jerih payah tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Artinya jual beli yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah, bahwa penghasilan yang terbaik di antaranya adalah yang terbanyak seperti yang didapat oleh saudagar perempuan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdurrahman bin Auf sebagai pedagang besar. Namun mereka mendapatkannya bukan dengan melakukan praktek monopoli atau melakukan tender sandiwara. Namun mereka berdagang sejatinya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pentingnya amanah dan kejujuran yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat mengajarkan kepada kita di dalam berdagang itu fondasinya adalah amanah dan jujur. Maka beberapa hal yang sudah menjadi bukti mengapa amanah dan jujur sangat penting dalam berbisnis. Yang pertama, kepercayaan pelanggan. Rasulullah dikenal pada penguasaan pasar karena kejujurannya, sehingga dari kepercayaan pelanggan itu maka pelanggan akan merasa aman dan percaya untuk bertransaksi dengan perusahaan yang terpercaya dan jujur. Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan bisnis yang baik dan berkelanjutan. Kemudian, hubungan mitra bisnis yang kuat dalam kerjasama dengan mitra adalah hal yang umum. Dengan menjunjung tinggi amanah dan jujur, maka hubungan bisnis dengan mitra akan semakin kuat dan berkelangsungan dengan baik. Kemudian, reputasi yang baik, integritas dalam berdagang akan menciptakan reputasi yang baik bagi perusahaan. Reputasi yang baik akan menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama. Untuk itulah maka menjaga keseimbangan, keuntungan, dan etika, amanah dan jujur itu sangat membantu dalam menjaga keseimbangan antara mencari keuntungan dan tetap berpegang pada etika bisnis yang baik. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka apapun yang dilakukan baik sebagai pelaku bisnis, penjual dan pembeli,
semuanya perlu diniatkan karena Allah. Kemudian yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan berkualitas, sehingga Rasulullah dengan jujur menyampaikan tentang dagangan yang kurang berkualitas kepada pelanggan dan pembeli secara umum. Dan yang berkaitan dengan etika di sini, ambil keuntungan sewajarnya, dan yang dikuatkan adalah mengharap keberkahan, bukan banyaknya mendapatkan keuntungan. Yang tidak kalah pentingnya, saling menguntungkan kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan meneladani kejujuran dan amanah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Sebagai catatan, kalau kita memang mencintai Allah dan Rasul, di dalam berdagang perlu mengutamakan halal dan haramnya. Jangan sampai tidak mempedulikan halal haram, apalagi menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan, tidak mengindahkan aturan-aturan Allah. Itu salah satu bukti bahwa kita bukan umat Islam yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita sering menyebut namanya dan bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan kita di dalam bermuamalah senantiasa kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.